Latar belakang manajemen dalam K3. Era pasar bebas yang marak dengan berbagai persaingan menuntut penerapan manajemen K3 untuk dijalankan dengan baik dan terarah. Proses industrialisasi merupakan syarat mutlak dalam pembangunan di negeri ini. Kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai dengan sistem ergonomi merupakan salah satu usaha untuk mencetak para buruh yang produktif dengan peningkatan SDM yang profesional dan handal. Proses industrialisasi selain berperan dalam produktivitas juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja. Teori penyebab terjadinya kecelakaan kerja menyebutkan bahwa kecelakaan kerja diakibatkan tidak hanya oleh satu faktor saja, melainkan interaksi banyak faktor. Semua faktor penyebab kecelakaan kerja tersebut bisa dikendalikan dengan menerapkan manajemen K3 yang efektif. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dasar hukum SMK3 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. Dalam penerapan SMK3, perusahaan wajib melakukan penetapan kebijakan K3 dan menjamin komitmen perencanaan K3, penerapan K3, pengukuran dan evaluasi dan peninjauan ulang dari peningkatan SMK3 oleh manajemen. Peran manajemen dalam SMK3. Manajer memiliki peran yang penting dalam penerapan SMK3. Tanpa komitmen, manajer SMK3 tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam penerapan SMK3, manajer berperan dalam 1. Menetapkan kebijakan K3, 2. Membentuk P2K3, 3. Membentuk organisasi K3 secara struktural yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3, dan yang keempat, membuat kebijakan pihak manajemen. Kebijakan yang harus diambil manajemen dalam bidang K3 diantaranya adalah A. Penyebarluasan kebijakan K3 untuk dipahami oleh seluruh karyawan, B. Pemberian wewenang penuh pada organisasi struktural atau divisi K3 untuk mengawasi jalannya program K3. C. Penetapan semua manajer harus melaksanakan program K3. D. Pengenalan dan penilaian sumber bahaya yang terdiri atas penentuan jenis proteksi yang diperlukan berdasarkan risiko yang diperkirakan dapat diterima, penilaian risiko pada tiap modifikasi atau penambahan instalasi, perencanaan preventive maintenance, penggunaan standard operating procedure yang selamat untuk mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan. E. Proses penyeleksian kesehatan bagi karyawan baru dan medical check-up secara rutin bagi seluruh karyawan, penyediaan poliklinik, tenaga medis, dan rumah sakit rujukan. F. Pemberian motivasi dengan cara mengampanyekan bahwa masalah K3 merupakan tanggung jawab moral bersama. G. Pembelian dan kendali rekayasa. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 memberi manfaat baik kepada organisasi tempat kerja dan pemerintah. Penerapan manajemen K3 bermanfaat bagi perusahaan dan pemerintah. Adapun bagi perusahaan, penerapan K3 memberi manfaat. Yang pertama, mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang K3. Yang kedua, mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja sistem manajemen K3. Yang ketiga, mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan sistem manajemen K3. Yang keempat, mengetahui kinerja K3 di perusahaan. Yang kelima, meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keenam,
meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan. Yang kedelapan, penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada di perusahaan. Yang kesembilan, mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengakuan terhadap kinerja K3 di perusahaan atas pelaksanaan sistem manajemen K3. Yang selanjutnya yaitu bagi pemerintah, penerapan K3 memberi manfaat. Yang pertama, sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3. Yang kedua, meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional. Yang ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktivitas kerja atau nasional. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan SMK 3. Tujuan penerapan SMK 3 adalah yang pertama sebagai alat ukur kinerja K3, yang kedua sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, yang ketiga sebagai dasar penghargaan, yang keempat sebagai dasar pemberian sertifikasi, yang kelima menempatkan harga tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang keenam meningkatkan komitmen pemimpin perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, yang ketujuh meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetensi perdagangan global, yang kedelapan proteksi terhadap industri dalam negeri, yang kesembilan meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, dan yang kesepuluh mengeliminir boykot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional, yang ke-11 meningkatkan pelaksanaan pencegahan kecuali melalui pendekatan sistem, yang ke-12 yang terakhir perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3. Prinsip penerapan SMK 3. Prinsip dasar dalam penerapan SMK 3 ada 5, yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan manajemen, terakhir perbaikan berkelanjutan. Jadi ringkasannya yaitu penerapan manajemen K3 sangat penting untuk dijalankan dengan baik dan terarah. Proses industrialisasi merupakan syarat yang mutlak dalam pembangunan di negeri ini. Untuk menjalankan K3 dengan baik, perlu adanya suatu sistem yang baik pula dari manajemen suatu perusahaan. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3. Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dasar hukum SMK 3 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Menteri 1996. Untuk mengetahui penerapan SMK 3 secara benar, perlu adanya suatu audit. Terdapat 12 komponen dalam audit SMK 3. Nah, jadi itulah beberapa ulasan pembahasan tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah ilmu kita semua ya.